Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaallah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-71 hingga 75 dari surah Al-Anbiya, ayat 71 sampai 75 dari surah Al-Anbiya, yaitu masih lagi sambungan atau lanjutan dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Apabila sebelum ini diterangkan tentang hukuman yang ditetapkan ke atas Nabi Ibrahim alaihi salam oleh kaumnya bersama-sama dengan pemimpin kaumnya yaitu Namrud, bahwasanya hukuman yang mereka berlakukan ke atas Nabi Ibrahim adalah dimasukkan atau dilemparkan ke dalam api yang besar yang berkobar, api yang panas membakar, tetapi rupanya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala api itu menjadi dingin, menjadi sejuk. Kemudian api itu juga memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak ada satu pun dari bahagian tubuh Nabi Ibrahim yang terbakar, tidak ada. Dan Nabi Ibrahim pun tidak ada merasakan kepanasan. Bahkan Nabi Ibrahim dalam tafsir disebutkan berkata, tidak ada hari yang lebih beliau nikmati dari hari-hari berada di dalam api daripada hari-hari ketika beliau berada di dalam kancah api. Yang dalam tafsir disebutkan beliau berada dalam api itu selama 40 hari, 40 malam. Tetapi beliau tidak sedikit pun merasa panas, apalagi terbakar. Yang terbakar adalah ikatan yang mengikat Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ikatan yang mengikat tubuh itu terbakar, tetapi tubuh Nabi Ibrahim tidak ada sedikit pun yang terbakar. Demikianlah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa yang disebut sebagai mukjizat, sebagai bukti kerasulan Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan, tidak akan meninggalkan hambanya yang telah menjalin kebersamaan dengannya. Sebagaimana yang kita terangkan sebelum ini, bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi salam ketika akan dilemparkan ke dalam api, Nabi Ibrahim berzikir, yaitu dengan bertasbih mensucikan Allah. La ilaha illa anta subhanak rabbil alamin walakal hamdu walakal mulku la syarika lak hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku dan urusanku ini kuserahkan sepenuhnya kepada Allah yang mampu untuk menguruskan urusanku ini. Nah, itulah
kemaha kuasaan Allah Subhanahu wa taala dan dilihat, diperhatikan, disaksikan oleh Namrud dan kaumnya. Tetapi mereka tetap di dalam kekufuran, maka Allah binasakan mereka. Allah binasakan Namrud dan Allah juga binasakan kaumnya. Ada di antara ulama tafsir menyebutkan kebinasaan kaum itu adalah dengan serangga kecil, yaitu dengan nyamuk yang memakan daging mereka, yang memakan darah mereka sehingga mereka mati. Adapun Namrud itu sendiri dikatakan dalam tafsir juga ada riwayat bahwasanya nyamuk itu masuk ke dalam kepala Namrud dan tidak keluar dari kepala itu selama 400 tahun. Barulah keluar setelah 400 tahun. Ada juga riwayat menyebutkan mengapa 400 tahun? Karena Namrud itu berlaku zalim sebagai pemimpin selama 400 tahun. Jadi seberapa lama ia memimpin dengan zalim, maka selama itu pula ia mendapatkan siksaan. Al-jaza min jinsil amal. Maka siapa yang melakukan kejahatan, sebesar apa kejahatan yang ia lakukan, maka sebesar itu pula siksaan yang akan ia terima. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga yang beriman bersama dengannya. Siapa yang beriman bersama Nabi Ibrahim? Hanya istri beliau, yaitu Sarah. Kemudian anak saudara beliau, yaitu kemenakan beliau yang bernama Lut alaihi salam, yang nanti diangkat oleh Allah menjadi rasul pula, menjadi nabi pula. Nah, mereka pergi meninggalkan Babilonia, Irak, tempat mereka berdiam sebelumnya. Kemudian mereka pergi ke bumi yang diberkahi. Nah, bumi yang diberkahi ini disebut oleh ulama di dalam buku-buku tafsir, yaitu Syam, yang lebih khusus lagi adalah Palestina. Karena dalam Al-Quran Palestina itu disebut sebagai bumi yang diberkahi. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ini kaitan ketika Rasulullah berisra dan mi'raj, melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu di Palestina. Kemudian Allah menyebut alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi di sekelilingnya. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan dalam ayat-ayat yang akan kita pelajari nanti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah yang khusus kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah takdirkan Nabi Ibrahim bersama dengan Siti Sarah pada awalnya tidak mendapatkan anak. Dalam suatu ayat disebutkan bahwasanya Siti Sarah itu mandul. Kalau disebut mandul berarti tidak akan mungkin melahirkan anak. Dan memang sampai tua, sampai dikatakan usia Nabi Ibrahim itu 90 hingga 100 tahun, tak juga dapat anak. Anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka berdua dalam ayat yang akan dipelajari adalah Allah berikan kepada Nabi Ibrahim bersama dengan Siti Sarah di usia tua mereka anak, yaitu Nabi Ishaq alaihi salam. Kalau Nabi Ismail itu dengan Siti Hajar. Nah, ini adalah dengan Siti Sarah. Nah, dapat anak yaitu Ishak, dan Nabi Ishak itu beranak pula. Berarti cucu bagi Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabi Ya'qub alaihissalam. Nah, dari keturunan Nabi Ya'qub ini lahirlah nabi-nabi lagi nanti, yaitu Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zakaria, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Yahya. Maka dari keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam banyak nabi-nabi, banyak rasul-rasul. Jadi meskipun pada masa hidup Nabi Ibrahim alaihi salam di Babilonia itu tidak ada di antara kaumnya yang beriman kepadanya kecuali istrinya dan anak saudaranya. Namun Allah Subhanahu wa taala melanjutkan perjuangannya itu, yaitu dengan memberikan anak dan cucu dan keturunan kepadanya yang juga menampaikan tauhid kepada manusia. Jadi usaha beliau itu tidak terhenti
apabila beliau telah meninggal dunia, tetapi dilanjutkan oleh anak cucu sampai kepada Nabi Isa alaihi salam, itu dari Nabi Ishaq. Nah, apabila dari Nabi Ismail, maka sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apabila sampai kepada Nabi Muhammad adalah dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, berarti sebenarnya dakwah Nabi Ibrahim itu memanjang hingga ke hari ini, yaitu dakwah Nabi Ibrahim memanjang hingga kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad melanjutkannya, dan dakwah Nabi Muhammad itu dijaga dan dipelihara oleh Allah, kemudian dilanjutkan terus oleh para ulama hingga ke akhir zaman. Berarti jasa Nabi Ibrahim dalam berdakwah kepada manusia itu tak dapat dinafikan, tak dapat ditidakkan hingga ke hari ini. Nah, ini adalah anugerah yang istimewa yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Andaikan Nabi Ibrahim tak dapat anak, tak memiliki anak, maka terhentilah dakwah Nabi Ibrahim itu sampai kepada kematian Nabi Ibrahim. Maka dikatakan, selalu kita dengar, anak itulah penyambung hidup. Kalau tak ada anak, seperti habis sudah kehidupan ini, berakhir. Meninggal dunia seseorang, berakhir sudah. Tapi dengan ada anak, ada yang melanjutkan perjuangan. Maka anak sebagai karunia Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar untuk bersenang-senang, tak, tetapi untuk melanjutkan perjuangan. Karena yang penting dalam hidup ini adalah berjuang sebenarnya. Karena perjuangan itulah sebagai bekal yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Harta benda yang dicari ditinggalkan, rumah yang kita bangun akan ditinggalkan. Kemudian siapa lagi? Kawan teman kita yang berada di sekeliling kita, sampai masanya akan kita tinggalkan. Nah, yang akan kita bawa menghadap Allah adalah amal soleh. Amal soleh yang paling besar, yang menjadi kebanggaan bagi setiap orang adalah perjuangan. Dan setiap perjuangan itu pasti memerlukan meminta pengorbanan. Tak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Nah, inilah yang akan kita pelajari insyaallah, yaitu menerangkan tentang sambungan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Lebih khusus adalah Nabi Ibrahim meninggalkan negeri Babilonia dan menuju bumi yang diberkahi, yaitu Syam atau Palestina. Sampai di Palestina, diterangkan juga dalam ayat yang kita pelajari, Nabi Ibrahim sampai di satu tempat, kemudian berdiam di situ, dan tadi siapa bersama dengan Nabi Ibrahim? Nabi Lut alaihissalam melanjutkan perjalanan sehari semalam lagi. Kemudian di tempat itu pula Nabi Lut berdiam. Jadi mereka tidak satu tempat. Nah, jadi beda tempat. Nah, jaraknya sehari semalam. Tepatnya di mana? Wallahu alam. Tapi sama-sama di negeri Syam. Nah, di tempat Nabi Lut itulah Nabi Lut berdakwah pula. Negeri itu namanya Sodom. Negeri Sodom. Nah, penduduk negeri Sodom itu melakukan perbuatan yang keji, yang tercela, yaitu laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Binatang pun tak buat macam tu. Tak ada ayam jantan cari ayam jantan tu, tak ada. Tapi ini laki-laki keji pada masa itu, yaitu hanya dengan lelaki pula untuk memuaskan kehendak hawa nafsunya itu. Akhirnya Allah hancurkan negeri itu dengan satu teriakan pada waktu pagi hari. Kemudian Allah hujani negeri itu dengan hujan batu, hijaratan min sijil. Kemudian Allah balikkan negeri itu, atasnya ke bawah, bawahnya ke atas. Habis, tak tersisa. Nah, ini disebutkan di dalam ayat yang akan kita pelajari nanti. Karena penduduk negeri itu telah melakukan perbuatan yang buruk dan keji. Kemudian Nabi Lut alaihi salam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya. Allah selamatkan Nabi Lut. Nabi Lut alaihissalam adalah termasuk dari kalangan hamba-hamba yang soleh. Inilah sebagai pengantar ringkasan dari beberapa ayat yang kita pelajari, mulai dari ayat yang ke-71 hingga 75. Berarti ayat yang kita pelajari ini
adalah penghujung dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian masuk ke kisah Nabi Lut alaihissalam, kemudian ayat berikutnya lagi kisah Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kisah Nabi Lut dalam ayat yang akan kita pelajari ini tidak begitu banyak, hanya menerangkan tentang Nabi Lut sampai ke Palestina itu, ke Syam itu adalah bersama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, sebagaimana biasa, sebelum kita membahaskan tentang ayat-ayat yang akan kita pelajari dalam pertemuan ini, kita akan membacanya terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita mendapat pahala dari setiap huruf yang kita baca. Kemudian selepas itu barulah kita akan terjemahkan, dengan tujuan apabila kita dapat terjemahan kata per kata, kita akan lebih terasa dekat dengan kandungan ayat. Setelah itu barulah kita membahaskan penjelasan yang lebih panjang yang kita sebut sebagai tafsir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa najjaynahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Wa wahabna lahu ishaqa wa ya'quba nafilah. Wa kullan ja'alna salihin wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa awhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamas salati wa ita'az zakah wa kanu lana 'abidin. Wa lutan atainahu hukman wa ilma wa najjaynahu minal qaryati allati kanat ta'malul khaba'ith innahum kanu qauma saw'in fasiqin wa adkhalnahu fi rahmatina innahu minas salihin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa najjaynahu, dan kami selamatkan dia yang dimaksudkan adalah Nabi Ibrahim alaihi salam, wa lutan, dan juga Lut, ilal ardi, kepada bumi, maknanya ke bumi diselamatkan dari kebinasaan, disebabkan adalah negeri Babilonia itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penduduk negeri itu dibinasakan, dan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut alaihissalam diselamatkan ke bumi allati, yang barakna, kami berkahi, fiha, di dalamnya, lil alamin, bagi lil alamin, bagi semesta alam. Maknanya bagi keberkahan itu adalah bagi semesta alam, bukan hanya bagi penduduk negeri itu saja, tetapi bagi siapa saja yang ada di muka bumi. Bermakna meskipun kita di bumi sini jauh dari negeri Palestina, tetapi keberkahannya tetap kita dapat rasakan. Kemudian ayat berikutnya, wa wahabna, dan kami berikan lahu, kepadanya, kepada Nabi Ibrahim, ishaq yaitu anak yang bernama Ishak, wa Yaqub, dan Yaqub nafilah, sebagai karunia, wa kullan, dan masing-masing, ja'alna, kami jadikan, salihin, orang-orang yang saleh. Masing-masing itu siapa? Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, dan Nabi Yaqub, karena itu yang disebutkan dalam ayat sebelumnya. Wa ja'alnahum, dan kami jadikan mereka, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yaqub, a'immatan, pemimpin-pemimpin, yahduna, memberi petunjuk, bi amrina, dengan perintah kami, wa auhayna, dan kami wahyukan, ilaihim, kepada mereka, fi'lal khairat, perbuatan yang baik-baik untuk dikerjakan, wa iqamas salat, dan mendirikan salat, wa ita'az zakah, dan mengeluarkan zakat, wa kanu, dan adalah mereka itu, lana, kepada kami, abidin, beribadah. Boleh ditambah dengan beribadah dengan khusyuk, atau dengan sungguh-sungguh, atau
selalu beribadah kepada kami, boleh juga. Karena kata abidin itu isim fa'il, maka mesti ditambah dengan penjelasan beribadah dengan khusyuk, dengan selalu. Walutan, dan Nabi Lut alaihissalam, atainahu, kami berikan kepadanya, dan kami berikan kepada Nabi Lut apa yang diberikan? Hukman, hikmah atau kebijaksanaan. Wa ilman, dan ilmu. Wa najjainahu, dan kami selamatkan dia. Dia siapa? Nabi Lut alaihi salam. Jadi ada dua kisah Nabi ini dalam ayat-ayat yang kita pelajari ini, Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Minal qaryah, dari negeri atau kampung, allati, yang kampung itu, kanat, adalah penduduk negeri kampung itu, ta'malu, melakukan perbuatan al-khaba'is, perbuatan yang kotor. Khaba'is ini kotor, keji. Innahum, sesungguhnya mereka ini maksudnya penduduk negeri itu, kanu, adalah mereka itu, kaum sau, yang buruk, yang jahat. Fasikin, lagi fasik. Fasik maknanya keluar dari syariat agama, tidak menjalankan syariat. Wa adkhalnahu, dan kami masukkan dia, Nabi Lut, fi rahmatina, ke dalam rahmat kami. Innahu, sesungguhnya dia, Nabi Lut itu, minas salihin, termasuk dalam golongan hamba-hamba yang saleh. Kita mulai baca dari awal langsung. Dan kami selamatkan dia, Nabi Ibrahim dan Lut, ke bumi yang kami berkahi di dalamnya bagi semesta alam. Dan kami berikan kepadanya Ishak dan Yakub sebagai anugerah. Dan masing-masing kami jadikan mereka hamba-hamba yang saleh. Dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Dan kami wahyukan kepada mereka perbuatan baik untuk dilakukan, dan mendirikan salat dan mengeluarkan zakat, dan adalah mereka itu orang-orang yang senantiasa beribadah kepada kami. Dan kami berikan kepada Nabi Lut hikmah dan ilmu, dan kami selamatkan dia dari negeri yang penduduknya melakukan perbuatan yang keji. Sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang berbuat jahat atau berbuat buruk, lagi fasik. Dan kami masukkan dia, Nabi Lut, ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya dia, Nabi Lut, adalah termasuk ke dalam golongan hamba-hamba yang saleh. Jadi ayat-ayat yang kita pelajari ini menerangkan tentang kisah dua nabi, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Nabi Ibrahim menyampaikan dakwah, kaumnya menolak. Nabi Lut juga menyampaikan dakwah kepada kaumnya di Sodom, di negeri Sodom, kaumnya juga menolak. Nabi Ibrahim dan Nabi Lut diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kaum mereka dibinasakan oleh Allah. Ini pelajaran yang sangat berguna sekali, bahwasanya apabila kita mengikuti jejak langkah para nabi dalam berjuang, sampaikan kebenaran. Kemudian kalau ada yang menolaknya, serahkanlah urusan penolakan manusia itu kepada pencipta dan pengatur manusia. Allah lah yang akan memberikan balasan ke atas mereka. Bagaimana Allah memberikan hukuman, Allah lah yang menentukannya. Dan Allah Subhanahu wa taala mudah untuk membinasakan satu kaum, itu mudah. Sehebat apapun, sekuat apapun, sepintar apapun manusia yang menolak kebenaran itu, yang berlaku zalim itu, adalah mudah bagi Allah untuk membinasakannya. Dengan seekor nyamuk pun bisa binasa. Dengan laut yang dibelahkan, kemudian dengan belahan laut sebahagian selamat, dan yang Allah kehendaki sebahagian lagi Allah binasakan. Kemudian dengan hujan batu dari langit atau teriakan keras yang menggelegar kepada kaum Nabi Lut alaihi salam. Jadi tugas kita sebenarnya hanyalah
belajar, mengetahui kebenaran, kemudian kita terima dan kita amalkan kebenaran tersebut, kita ikuti kebenaran itu, kemudian kita sampaikan kebenaran itu, kita berdakwah. Kemudian apabila ada orang yang menerima kebenaran itu, alhamdulillah. Dan apabila ada orang yang menolak kebenaran itu, serahkanlah urusan penolakan mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti mereka akan diberi hukuman oleh Allah, pasti. Apa sebab? Sebab Allah itu Maha Adil. Makna adil itu adalah yang berbuat baik diberi balasan kebaikan, dan yang berbuat buruk, yang berbuat jahat akan menerima hukuman. Itu adalah keadilan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat baik sekecil apapun, Allah akan memberikan balasannya. Dia akan lihat balasannya, balasan kebaikan. Dan siapa yang melakukan kejahatan sekecil apapun, ia pasti juga akan melihat balasannya. Nah, inilah pelajaran yang sangat berharga, karena kita dalam hidup ini bukan kita yang menjalani hidup dengan diri kita sendiri, tidak. Sebenarnya kita ini dikuasai sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah pentingnya keimanan itu. Bahkan keimanan inilah sebenarnya yang menjadi nilai pokok untuk membangun peradaban manusia. Kalau keimanan ini tidak ada pada satu bangsa, maka bangsa itu akan berkecamuk, akan kacau balau, tidak ada keteraturan, karena masing-masing akan mengikuti kehendak hawa nafsu masing-masing. Tapi apabila ada keimanan dalam hati itu, Allah menurunkan syariatnya, dengan keimanan itu akan mengikuti syariat, maka mereka akan mendapatkan, karena syariat itu akan menghantarkan mereka kepada kebaikan, keselamatan, kekuatan, kemajuan. Maka keimanan itu menjadi penting, menjadi pokok, yang menjadi utama. Maka setiap nabi yang diutus, pesan yang mereka bawa satu sebenarnya. Yang pertama kali yang mereka sampaikan kepada kaum mereka adalah keimanan, mentauhidkan Allah. Ani'budullaha malakum min ilahin ghairuh. Ani'budullah, beribadahlah kepada Allah, malakum, tidak ada bagimu, malakum min ilahin ghairullah, tak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada Tuhan yang lain yang disembah, itu tidak dengan kebenaran, itu dengan kebatilan. Berhala dianggap sebagai Tuhan, disembah sebagai Tuhan, itu adalah dengan kebatilan, bukan dengan kebenaran. Inilah beberapa ayat yang akan kita pelajari. Jadi dari penyampaian ringkas tadi, bahwasanya ayat-ayat kita ini taklah begitu susah untuk kita fahami, karena ayat ini adalah ayat yang menerangkan tentang kisah. Nah, yang paling penting kalau kita membahaskan tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan kisah adalah pelajaran yang terkandung dalamnya. Apa pelajaran yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil untuk kita bawa dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Yaitu, kalau dahulu kepada Rasulullah sebagai hiburan, jangan kamu sedih wahai Muhammad. Apabila kamu menyampaikan kebenaran, kemudian ada yang menolak, maka jangan kamu sedih, jangan kamu kecewa, jangan kamu marah, jangan membuatmu susah. Apa sebab? Tugasmu hanyalah menyampaikan kebenaran. Mereka menolak, serahkanlah urusan penolakan mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tak akan pernah merasa terbeban dalam menjalani kehidupan ini. Meskipun kita berjuang sangat berat sekali, diuji dengan berbagai macam ujian, dengan berbagai macam kebencian, permusuhan, bahkan sampai kepada ancaman dan pembunuhan. Tetapi tak perlu ditakutkan. Apa sebab? Sebab kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dia Nabi Ibrahim bersama dengan Allah. Ini dia Nabi Lut alaihissalam bersama dengan Allah. Allah selamatkan mereka dari kebinasaan. Kaum mereka yang menentang mereka, Allah hancurkan, tidak bersisa, tak ada sisanya sama sekali, habis binasa. Nah, inilah yang pelajaran yang penting yang perlu kita ketahui. Dan ini perlu juga kita sampaikan, paling tidak kepada ahli keluarga kita terlebih dahulu, kemudian kepada masyarakat kita.
Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang. Ayat 71, wa najjaynahu wa lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin. Dan kami selamatkan dia, Nabi Ibrahim dan Nabi Lut, ilal ardi allati barakna fiha, ke bumi yang kami berkahi, kami berikan keberkahan di dalamnya, lil alamin, bagi semesta alam. Ayat ini menerangkan bahwasanya Nabi Ibrahim meninggalkan negeri yang menjadi tempat kejadian kisah sebelum ini, yaitu negeri Babilonia, yang pada hari ini disebut dengan Irak, negeri Irak. Negeri Irak. Negeri Irak itu apabila kita perhatikan di peta, negeri Irak itu adalah lebih ke timur, lebih ke selatan berbanding negeri Palestina. Nah, negeri Irak, Babilonia. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Lut meninggalkan negeri tersebut menuju Palestina, tapi ada dalam tafsir disebutkan tidak langsung menuju Palestina, tetapi mengarah ke Mesir terlebih dahulu. Jadi sempat singgah di Mesir, barulah ke Syam, ke Palestina. Kalau disebut Palestina bermakna satu bahagian dari negeri Syam pada hari ini. Kalau disebut negeri Syam bermakna di negeri Syam itu ada Palestina, ada Libanon sekarang ini, ada Yordania. Nah, ada Yordania, ya, apa lagi? Ada Syria. Nah, itu negeri-negeri yang kita sebut pada hari ini, yang dahulunya satu penyebutan saja, yaitu negeri Syam. Negeri Syam ini negeri yang didoakan oleh Rasulullah, yaitu negeri yang didoakan oleh Rasulullah supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan di negeri Syam. Dan dalam ayat ini disebutkan dengan terang, dengan jelas bahwasanya negeri Syam itu adalah negeri yang allati barakna fiha, yang kami berkahi di dalamnya. Keberkahan itu berupa apa? Maka ada disebutkan keberkahan itu kalau berupa materi, ia adalah berupa tanam-tanaman. Ada pohon kurma, pohon anggur, pohon zaitun, yang pohon-pohonnya itu apabila mendatangkan buahnya, maka hasilnya berlimpah ruah. Tidak hanya bagi penduduk negeri itu, tetapi bagi penduduk negeri yang ada di sekelilingnya. Bahkan kita pun sekarang ini, kurma kita dari sana, kemudian juga zaitun, ada minyak zaitun juga dari sana, dan kualitasnya adalah kualitas unggul, ya, yang lebih bagus dari tempat yang lainnya, karena negeri itu negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada juga di antara ulama tafsir menyebutkan keberkahan itu adalah keberkahan nilai. Apa sebab? Sebab di negeri itu banyak para nabi, maka disebut negeri para nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam di situ, kemudian Nabi Musa juga di situ, Nabi Harun juga di situ, Nabi Ishak, Nabi Yakub juga di situ. Jadi negeri para nabi, sampai kepada Nabi Zakaria juga di situ, Maryam juga di situ, Nabi siapa lagi? Nabi Yahya, Nabi Isa alaihissalam juga di negeri itu. Dan Nabi Muhammad pun ketika Isra dan Mi'raj ke negeri itu. Nah, jadi keberkahan negeri itu bukan hanya berupa materi, hasil bumi, tetapi juga berupa nilai karena didiami oleh para nabi. Karena keberkahan itu dia berkaitan juga dengan orang. Nah, keberkahan di satu tempat berkaitan dengan orang-orang di tempat itu. Nah, karena Allah menurunkan keberkahan apabila di negeri itu penduduknya itu beriman dan bertakwa. Kalaulah penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, maka kami akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jadi keberkahan bisa jadi adalah hasil bumi,
Kemudian keberkahan juga boleh jadi adalah nilai, yaitu berupa kehidupan yang berkualitas, karena kehidupan itu bernilai, karena kehidupan itu adalah kehidupan yang dijalankan di atas syariat, karena Allah menurunkan syariatnya kepada siapa? Kepada nabi-nabi yang diutus. Dan nabi-nabi yang diutus itu banyak berkumpul di Syam, di Palestina. Keberkahan negeri Syam. Wa Lutan wa najainahu wa Lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin. Ke negeri yang kami berkahi, yang keberkahan di dalamnya itu bagi semesta alam. Berarti bagi kita yang tak berada di negeri itu juga dapat keberkahan. Ya, bagi kita yang jauh dari negeri Palestina itu kita juga mendapat keberkahan. Keberkahannya sampai hari ini, yaitu keberkahan negeri itu adalah negeri jihad, yaitu negeri kita berjuang di jalan Allah. Nah, sehingga kita tetap menjalin hubungan dengan Palestina, meskipun negeri Palestina itu jauh dari tempat kita ini, tetapi rasanya Palestina itu ada dalam hati kita. Bahkan keberkahan negeri Palestina itu disebutkan dalam hadis Rasulullah, bahwasanya di negeri Palestina itulah nanti manusia paling keji, paling jahat, paling kejam di akhir zaman akan dibunuh. Siapa tahu? Dajjal. Di Palestina lah Dajjal nanti akan dibunuh. Dan di negeri Palestina itu pula lah Nabi Isa akan turun, Imam Mahdi akan keluar. Dan nanti di hari akhirat, bahwasanya negeri Palestina itulah tempat sebagai pusat berkumpulnya manusia nanti. Jadi dibangkitkan kembali, jadi bumi mahsyarnya nanti, ketika bumi sudah diganti dengan bumi yang baru lagi. Bahkan ada riwayat menyebutkan, ini mungkin perlu kajian saintifik, yaitu menerangkan mana saja air tawar di muka bumi. Kita kan ada menggali sumur kan, untuk air tawar di rumah kita. Air hujan tawar, air sungai tawar, kemudian sumur yang kita gali airnya juga tawar. Mana saja air tawar di muka bumi ini, di mana saja, di timur dan di barat, utara dan selatan, pusat air tawar itu adalah di Palestina, di bawah bumi Palestina itu. Tapi ini perlu kajian saintifik. Kita mendapatkannya dari riwayat yang ada dalam kitab tafsir. Ada satu bongkah batu besar di Palestina itu, di bawah bongkah batu itulah pusat air tawar untuk seluruh dunia. Jadi dari sana pusatnya, kemudian dibagi-bagilah sampai dia ke Marpoyan Damai ini. Berarti begitulah berkahnya. Berkah itu apa makna berkah? Kelebihan. Keberkahan itu adalah kelebihan. Malam itu satu malam, tapi kalau malam itu diberkahi oleh Allah, harganya sama dengan 1000 bulan. Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ada lagi bumi yang diberkahi. Kita sholat sekali saja dari situ, tapi sama dengan kita sholat di tempat lain 100.000 kali. Karena bumi itu bumi yang diberkahi oleh Allah. Nah, negerinya kecil saja, tetapi semua air yang ada di seluruh dunia dari situ asalnya. Bermana itu adalah keberkahan. Nah, ini banyak tafsiran berkah yang kita dapatkan dari buku-buku tafsir para ulama kita. Jadi ketika sebut lil alamin, bagi semesta alam, ya nampak jelas bagi semesta alam, bukan hanya bagi penduduk negeri itu saja. Sampai ke sini. Andaikanlah, kalau kita buat satu andaian lah, kalau air tawar itu adalah berasal dari bawah bumi Palestina itu, andaikan umpamanya tertutuplah sumber air tawar di situ umpamanya, dapatkah kita di sini air tawar tersebut? Tidak. Alangkah sengsaranya kalau kita tak dapat air tawar. Bisa kita hidup dengan air masin yang di sebelah laut di Dumai sana, atau dari sebelah barat Padang sana. Tidak. Allah memberikan air tawar itu untuk kehidupan, sementara air masin itu adalah untuk mengekalkan kehidupan. Untuk mengekalkan kehidupan di alam semesta ini, air masin 2/3 dari daratan bumi ini
dari permukaan bumi ini adalah lautan masin. Tetapi yang diperlukan oleh manusia adalah air tawar, maka diturunkan hujan, kemudian diciptakan sungai-sungai yang mengalir, kemudian manusia mendapatkan sumber kehidupan, sebab kehidupan. Nah, rupanya pusat air tawar seluruh dunia itu ada di bumi Palestina. Luar biasa. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub nafilah, dan kami berikan kepadanya, kepada Nabi Ibrahim, Ishaq. Wahabna, wahab, kami berikan. Kami berikan di sini menggunakan kata wahaba. Wahaba ini sudah masuk ke bahasa kita, hibah. Hibah, wahabna, kami hibahkan kepada Nabi Ibrahim itu Ishaq. Biasanya kalau kita menghibahkan bukan menghibahkan anak, kalau kita menghibahkan harta, saya mau hibahkan harta ini kepada anak saya, maka pindahlah milik dari orang tua ke anak. Nah, dalam ayat ini Allah menghibahkan kepada Nabi Ibrahim, yang Allah hibahkan itu adalah Ishak. Berarti Nabi Ibrahim mendapat hibah dari Allah. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menerangkan makna hibah ini. Hibah itu adalah pemberian kepada seseorang yang orang yang diberi itu sebenarnya tidak berhak untuk mendapatkannya. Karena hibah itu dari pemberi hibah itu adalah murni belas kasihan si pemberi. Umpamanya ini. Umpamanya kalau kita memberikan harta, kalau kita meninggal dunia kemudian harta kita berpindah kepada ahli waris, itu memang ahli waris itu berhak untuk menerima harta kita karena dia ahli waris kita, ada pertalian darah dengan kita. Kalau kita meninggal dunia, mungkinkah anak angkat itu dapat harta warisan? Tidak, karena tak ada pertalian darah dengan kita, tak dapat bahagian dari harta kita. Tapi bisakah kita memberikan hak kepada anak angkat? Bisa, tapi bukan melalui warisan, tetapi melalui hibah. Maka dikatakan hibah adalah pemberian murni belas kasihan si pemberi kepada orang yang menerima hibah tersebut, yang mana orang yang menerima hibah itu sebenarnya tidak berhak untuk mendapatkan hibah itu, pemberian itu. Sebenarnya Nabi Ibrahim tidak berhak untuk mendapatkan anak. Apa sebab? Nabi Ibrahim dah tua. Dan satu lagi, istri Nabi Ibrahim, Sarah, mandul. Kalau perempuan mandul bisa melahirkan? Tidak. Kalau bisa melahirkan tak mandul berarti itu. Karena mandul disebut mandul kalau tidak bisa melahirkan. Bermakna Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah tak berhak untuk dapat anak. Karena tidak ada sebab untuk mendapat anak. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan anak kepada mereka melalui jalur, melalui jalan, bukan jalan biasa. Kalau jalan biasa tak berhak. Melalui jalur lain, namanya jalur hibah. Nah, begitu juga orang tua tidak memberikan harta kepada anak melalui jalur warisan, enggak, tapi melalui jalur hibah. Maka digunakanlah kata wahab. Wahabna lahu Ishaq. Nabi Ibrahim selalu berdoa, habli minas salihin. Berdoa, habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku anak melalui jalur hibah. Kalau melalui jalur biasa nampaknya tak mungkin ya Allah. Tapi kalau melalui jalur hibah, kalau melalui jalur hibah, apa yang tak mungkin? Kalau Allah yang memberikan, tak ada yang tak mungkin. Maka dapatlah Ishaq. Doa Nabi Ibrahim dikabulkan. Yang Nabi Ibrahim itu minta anak, dapat. Tapi Allah bukan hanya memberi anak, cucu pun juga diberi. Maka ditambah lagi wa Yaqub nafilah. Nafilah di sini adalah sebagai tambahan. Nafilah itu tambahan. Kita ada solat nafilah, solat nawafil. Yang wajib subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi ada yang solat nafilah namanya. Salat nafilah ini tak wajib, sunat. Nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Qabliyah dan ba'diyah. Itu nafilah. Nabi Ibrahim minta anak, diberi anak.
Tapi Allah beri bukan hanya anak, beri cucu pula. Minta satu dapat macam membeli barang pula. Bapak beli satu dapat dua. Nah, Nabi Ibrahim minta satu diberi dua. Senang sekali. Yaitu Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Nabi Yakub inilah yang digelar dengan Israel. Keturunan Nabi Yakub inilah, anak cucu Nabi Yakub inilah yang disebut sebagai Bani Israel. Jadi kalau jumpa dalam ayat Al-Quran Bani Israel, oh berarti itu adalah anak keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub itu cucu Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan itu sebagai nafilah, sebagai karunia Allah, tambahan dari sisi Allah. Wa kullan ja'alna salihin, dan masing-masing kami jadikan sebagai orang-orang yang saleh. Orang yang saleh maknanya orang yang menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, yang berbuat baik, melakukan ketaatan. Itu adalah orang yang saleh, tidak melakukan kemaksiatan. Beruntunglah jadi ayah, beruntung menjadi datuk. Anak-anak soleh, cucu-cucu soleh. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina, dan kami jadikan mereka a'immah. A'immah ini imam. Imam itu adalah pemimpin. Imam disebut imam apa? Mengapa imam disebut sebagai imam? Pemimpin disebut pemimpin itu apa sebab? Diikuti. Nah, imam itu adalah yang diikuti, makmum yang mengikuti. Imam takbir, makmum takbir. Imam rukuk, makmum rukuk. Imam salah, ya salah. Umpamanya belum lagi selesai sholat, imam sudah salam. Oh, makmum tak mau salah, maka makmum menegur imam supaya tidak mengikuti yang salah. Subhanallah, hebatnya Islam. Baru pemimpin disebut pemimpin kalau diikuti. Ada pemimpin tapi tak diikuti, maka dapatkah pemimpin disebut pemimpin? Tidak. Maka dikatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam disebut imam, pemimpin disebut imam karena dia diikuti. Saya imam, pergi dia ke depan, tapi tak ada satu orang pun yang mau mengikutinya. Jadikah dia imam kalau dia sholat sendiri? Jadilah gubernur seorang umpamanya, tapi tak ada orang yang ikutinya, tak ada pemimpin. Baru dia bermakna pemimpin ketika dia memerintah, rakyatnya ikut. Ketika dia melarang, rakyatnya tak mau melakukan apa yang dilarang itu. Itu baru pemimpin yang sejati. Makna pemimpin adalah yang diikuti. Dan kami jadikan mereka, siapa mereka tadi? Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, pemimpin-pemimpin. Kapan pemimpin itu baru pemimpin? Pemimpin yang diikuti itu baru diikuti kapan baru? Yahdu Nabi Amrina, ketika mereka memberi petunjuk dengan perintah Allah. Siapa pemimpin dalam keluarga? Bapak atau suami. Kapan suami itu baru diikuti oleh istrinya? Kapan orang tua itu baru diikuti oleh anaknya? Kalau orang tua itu memerintah dengan perintah Allah. Kalau orang tua tidak memerintah dengan perintah Allah, tidak akan diikuti oleh anak. Wa in jahaduka ala an tusyrika, kalaulah mereka itu apa dalam surah Luqman, ya, ketika orang tua itu memaksa anaknya untuk menyekutukan Allah, maka apakah si anak mesti patuh kepada perintah orang tuanya itu? Tidak. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk, siapapun makhluk, ayah sekalipun, suami sekalipun, kalau membawa kemaksiatan kepada Allah. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairat. Dan kami wahyukan kepada mereka perbuatan-perbuatan baik yang akan dikerjakan. Kami wahyukan
Kami wahyukan berarti mereka itu adalah yang menerima wahyu. Yang menerima wahyu itu adalah para nabi. Maka Nabi Ibrahim nabi, Nabi Ishak adalah nabi, Nabi Yakub pun adalah nabi yang dengan wahyu yang mereka terima, maka mereka mengetahui mana perbuatan baik. Setiap perbuatan baik yang diketahui melalui wahyu, kalau dilakukan mendatangkan kebaikan, mendatangkan manfaat, beruntung. Apa di antara perbuatan baik itu? Wa iqamis shalah, dirikan salat. Salat itu perbuatan baik. Wa ita'az zakah, dan mengeluarkan zakat, itu adalah perbuatan baik. Perbuatan baik itu umum. Kemudian mendirikan salat, mengeluarkan zakat, itu adalah khusus. Maka ulama tafsir menyebutkan penyebutan khusus datang setelah penyebutan umum. Sebenarnya kalau disebut perbuatan-perbuatan baik sudah termasuk salat, sudah termasuk zakat. Mengapa disebut juga lagi salat dan zakat setelah itu? Untuk menerangkan, apabila disebut juga untuk menerangkan betapa pentingnya salat dan zakat itu. Salat hubungan seorang hamba dengan Allah Ta'ala, zakat hubungan hamba dengan makhluk. Nah, itu disebut hablum minallah wa hablum minan nas wa kanu lana abidin, dan adalah mereka itu senantiasa beribadah kepada kami. Berarti dalam ayat ini Allah memuji Nabi Ibrahim, memuji Nabi Ishak, dan memuji Nabi Yakub alaihissalam. Pujian Allah, mereka adalah orang-orang soleh, mereka adalah pemimpin-pemimpin yang diikuti karena memberi petunjuk dengan perintah Allah. Mereka adalah orang-orang yang melakukan perbuatan baik karena mereka menerima wahyu perbuatan-perbuatan baik yang mesti mereka kerjakan apa saja, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah. Berikutnya lagi Allah menerangkan kisah Nabi Lut alaihi salam dalam 2 ayat saja. 2 ayat saja, yaitu Allah menyebutkan bahwasanya Nabi Lut itu adalah nabi yang Allah berikan hikmah dan ilmu. Walutan atainahu hukman wa ilma. Nabi Lut kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Hikmah biasa kita menerjemahkannya dengan kebijaksanaan. Hikmah. Ada di antara ulama tafsir menjelaskan makna hikmah di sini adalah kenabian, dan kami berikan kenabian kepada Nabi Lut alaihissalam. Karena tadi sudah kita terangkan, ketika bergerak ke Palestina, ke Syam, Nabi Ibrahim menempati satu tempat, kemudian setelah itu Nabi Lut melanjutkan perjalanan. Berapa lama tadi? Sehari semalam. Kemudian Nabi Lut berada pula di tempat itu, dan Nabi Lut diangkat menjadi nabi, menjadi rasul, untuk menyampaikan kebenaran kepada kaum di negeri itu yang disebut sebagai kaum Sodom atau negeri Sodom. Tetapi mereka, penduduk negeri itu tak mau menerima kebenaran, sama seperti penduduk negeri Babilonia. Wa najjaynahu, dan kami selamatkan dia, Nabi Lut itu, minal qaryatil lati kanat ta'malul khaba'ith, dari kampung atau negeri yang melakukan perbuatan yang keji. Perbuatan yang keji dalam ayat ini al khaba'ith, khabithah, keji, kotor, tercela, boleh juga bejat, kurang apa ya, kurang adab ya. Yaitu yang dimasukkan adalah laki-laki suka kepada laki-laki, dan perempuan suka kepada perempuan. Suka di sini ini macam suami istri. Seperti apa mereka berhubungan suami istri, seperti itu pula mereka melakukan perbuatan terkutuk sesama jenis. Diingatkan oleh Nabi Lut alaihissalam, tapi mereka tak mau menerima nasihat, tidak mau menerima peringatan. Maka disebut perbuatan mereka itu khaba'ith. Dalam doa kita juga menyebut kata khaba'ith ini kapan? Dalam doa kita. Ketika kita masuk WC. Itulah kata yang kita pakai. Allahumma inni a'udzubika minal khubthi
wal khaba'ith, kotoran. Jadi perbuatan mereka itu seperti yang keluar tuh, najis. Jadi kalau ada pada hari ini yang suka najis, itu bermakna memang akalnya dah terbalik. Ya, bermakna fitrahnya sudah rusak. Dan pada hari ini berleluasa pula atas nama apa? Atas nama hak asasi manusia, HAM. Dan mereka tidak boleh diperlakukan sebagai mereka menuntut kesamaan hak dengan yang lainnya. Padahal di dalam Islam itu adalah perbuatan yang keji. Kemudian dalam hadis Nabi, kalau jumpa ada orang yang macam itu berdua, si pelaku dengan yang melakukan, yang jadi korban pelakuan itu, kalau sama-sama mereka itu senang, suka, maka kedua-duanya dihukum apa? Hukum bunuh. Karena itu merusak nilai yang mulia di tengah masyarakat. Innahum kanu qauma sau'in fasikin. Allah tegaskan lagi ini di penghujung ayat, sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang berbuat buruk. Sau' di sini buruk adalah mereka berbuat buruk dan mereka melakukan keburukan, bukan hanya ke atas diri mereka tapi kepada orang lain. Kepada orang lain, lakukan keburukan. Apabila ada yang terkena penyakit ini, biasanya susah sembuhnya, kecuali dicuci betul dahulu. Bukan otaknya saja dicuci, hatinya juga dicuci. Dan tak ada yang bisa mencuci otak dan hati itu kecuali agama saja. Tak ada lagi yang lain. Dia mesti memahami perbuatan itu perbuatan terkutuk, dosa yang dia lakukan itu dosa besar. Dosa besar, lebih besar dari dosa zina. Karena perbuatan itu perbuatan keji. Maka hukuman yang Allah berlakukan, yang Allah timpakan ke atas penduduk negeri Sodom itu adalah Allah binasakan mereka dengan satu teriakan keras dari langit pada waktu pagi. Tak sempat siang, semua sudah mati bergelimpangan. Kemudian Allah hujani dengan hujan batu dari langit. Dan bukan hanya itu, Allah balikkan negeri itu dari atasnya ke bawah dan bawahnya ke atas. Bermakna Allah tak ingin ada satu pun yang tersisa dari negeri itu. Maka ada yang mengatakan negeri itu sekarang berada di tepi laut mati. Jadi siapa yang pergi ke Yordania menuju Palestina nanti akan menerusi tepi laut mati. Kemudian biasanya tour leader itu akan mengarahkan pemandu bus, supir bus itu untuk berhenti. Kemudian mengatakan, ini laut mati, ini yang sebelah sini, ini bukit ini adalah negeri tempat dahulu penduduk negeri Sodom itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti bisa diperhatikan, bisa didapatkan buktinya hingga ke hari ini. Tinggal lagi, nah, sudah sampai ke negeri itu, berubah atau tidak perangai? Nah, karena kita berjalan-jalan itu adalah untuk mendapatkan pelajaran yang berguna. Ya. Maka pada hari ini perbuatan negeri Sodom itu, perbuatan penduduk negeri Sodom itu disebut perbuatannya itu sodomi namanya. Ini perbuatan sodomi, perbuatan penduduk negeri Sodom. Wa adkhalnahu fi rahmatina, dan kami masukkan dia Nabi Lut itu ke dalam rahmat kami. Innahu minas salihin, sesungguhnya dia termasuk ke dalam hamba-hamba kami yang saleh. Kami masukkan ke dalam rahmat kami, maknanya untuk diselamatkan, karena rahmat Allah lah yang menyelamatkan manusia. Manusia diselamatkan adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah lah maka manusia selamat. Kemudian Nabi Lut alaihissalam diangkat menjadi nabi, itu pun adalah juga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat itulah
nabi yang diutus itu menyampaikan kebenaran, karena kebenaran yang disampaikan itu adalah juga rahmat dari Allah. Maka disebut Nabi Muhammad itu diutus sebagai rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Inilah dia dua orang nabi yang disebut dalam ayat-ayat yang kita pelajari ini, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Lut, yaitu yang diutus oleh Allah ke kaum mereka masing-masing. Nabi Ibrahim kepada kaumnya di Babilonia, kemudian Nabi Lut kepada kaumnya di negeri Sodom. Kemudian Allah berikan juga tambahan penjelasan tentang Nabi Ibrahim yang diberi oleh Allah anugerah karunia, yaitu berupa anak-anak yang saleh, Nabi Ishak, kemudian cucu-cucu yang saleh, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Nanti kita akan sambung kepada kisah berikutnya, kisah Nabi Nuh alaihissalam pada ayat dan pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.